Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kendedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan. Di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata Agung, apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Pinaka! Pinaka Swasti Ratu! Beginikah perjalanan hidupku? Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewata aku, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang kedua dengan judul Merentang Gendewa Luka. Dalam seri yang ke-35 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kameswara, Margaret sebagai Kansiwi Nareswari, Hari Akik sebagai Sakya Murti, Ivona Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Andi Rishadi sebagai Dewa Hastu, Rusli sebagai Parajik Gading, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res.
Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Didorong oleh nalurinya untuk menolong sesama, Kameswara dan Ken Siwi Naraswari segera menolong orang yang tergeletak terluka parah. Namun betapa terperanjatnya Kameswara tatkala Ken Siwi membaca sebuah nama yang tergurat pada sebuah lencana yang dipakai oleh orang itu. Mendadak Kameswara merasakan tubuhnya seperti sedang dirampati oleh ribuan ekor semut merah. Kakang, apakah Kakang mengenal kedua orang ini? Kita tidak perlu menolongnya, Ken Siwi. Kenapa, Kakang? Aku tidak akan peduli andai kata orang ini mati sekalipun. Aku pun tidak akan peduli seandainya harimau mencabik-cabik tubuhnya. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Kakang! Kenapa Kakang bersikap aneh? Aku tidak yakin Kakang bersikap seperti ini. Kita harus menolongnya, siapapun orang itu. Tapi agaknya Kakang mengenal orang itu. Siapakah dia, Kakang? Orang inilah yang aku cari-cari di kota Raja Kediri. Kakang, jangan pergi dulu, Kang. Kita harus menolong orang itu dulu. Kita tidak boleh meninggalkannya begitu saja. Ia bisa dicabik-cabik binatang liar. Jangan, Kakang. Orang itu bisa tewas karenanya. Apa peduli? Aku tidak peduli dengan orang itu. Mau mati diterkam harimau atau mati ditelan ular sanca sekalipun, aku tidak peduli. Kakang, di mana sikap kesatriamu? Punah terbawa dendam. Kakang, itu jawaban yang tidak sepatutnya kau katakan. Itu ucapan orang yang tidak berbudi. Kakang, kita harus menolong orang ini. Janganlah Kakang mengambil keputusan sebelum mengetahui persoalan yang sebenarnya. Kita harus menolongnya. Setelah itu, apakah Kakang akan menyelesaikan persoalan dengannya? Terserah. Itu urusan Kakang. Seburuk apapun orang ini, tanpa orang ini, Kakang tidak bakal ada. Tidak akan lahir ke dunia. Dan adalah suatu hal yang sangat tidak sepatutnya. Ada seorang anak yang tega terhadap kematian ayahnya. Itu adalah dosa besar yang tidak akan termaafkan. Ken Siwi, jangan mengajari aku. Apa kau pikir aku merasa bangga telah lahir ke dunia ini melalui tetesan darah orang itu? Tidak, Ken Siwi. Tidak sama sekali. Aku tidak merasa bangga. Bahkan aku merasa malu dan muak. Memang aku lahir karena perbuatannya. Tetapi setelah aku lahir, mereka mencapakan aku bagi benda yang sama sekali tidak berguna. Tidak. Aku tidak bisa menghormati orang semacam dia. Betapa sombongnya kau, Kakang. Kau telah lupa diri. Kau hanya melihat persoalanmu seolah bersumber dari orang ini. Tapi sumber yang sebenarnya kau lupakan begitu saja. Kau tidak ingat lagi dengan keberadaanmu. Keberadaan siapapun juga yang tidak lepas dari kehendak yang Maha Agung. Kakang, cobalah heningkanlah nalarmu. Telusurilah dengan hati dan perasaanmu yang paling dalam. Pemuda itu diam tak berkata-kata, hanya terdengar giginya yang gemeretuk.
Ternyata kata-kata adiknya mampu menyentuh perasaannya. Jiwanya bergetar dan pemuda itu segera mendekap wajahnya untuk menenangkan galau yang membujah di dadanya. Di dalam dia merenung, tiba-tiba menyusup ingatannya atas apa yang telah dikatakan oleh para Cigading ketika berada di padang karautan. Tahukah kau mengapa kau harus dibuang oleh ayahmu? Mengapa Temenggung Murtiwandawa itu merasa jijik dan menyia-nyiakan dirimu? Jawabnya adalah karena kau adalah anak yang lahir dari penyelewengan istrinya. Kau dengar itu, Kameswara? Apa yang telah diucapkan oleh para Cigading membuatnya semakin gemetar. Namun di sisi lain, di sudut hatinya muncul sebuah pengakuan. Jika apa yang dikatakan oleh para Cigading itu benar, memang tidak sepenuhnya Murtiwandawa bersalah. Keadaanlah yang telah membuat kesalahan, atau ibu yang tidak tahu diri dan berjiwa lacur. Hati pemuda itu terasa bergolak. Rasanya jawaban demi jawaban ingin dicarinya. Tapi tiba-tiba Parat! Kakang, tenanglah Kakang, tenang. Terserah apapun yang akan kau perbuatkan, Siwi. Berbuatlah. Kalau kau mau menolongnya, tolonglah. Aku muak kepada orang itu. Aku muak kepada perempuan bermoral bejat yang tidak menghargai kesetiaan dan memberi kesempatan lelaki lain menjamahnya. Dengan cara itulah aku lahir. Aku muak. Kau dengarkan, Siwi. Tenanglah, Kakang. Aku mohon, Kakang dapat mengendalikan perasaan. Aku bisa mengerti perasaanmu, Kakang. Kameswara berusaha untuk menenangkan gemuruh gejolak perasaannya. Ia duduk pada sebuah akar pohon besar, sedangkan adiknya Ken Siwi Naraswari segera memeriksa tubuh lelaki yang sedang tergeletak pingsan di rerumputan itu. Darah meleleh yang keluar dari mulutnya segera dibersihkannya, dan dengan cekatan sekali gadis itu meneliti serta mencari penyebab luka yang diderita oleh orang itu. Ada sebuah cara untuk membantu mempercepat penyembuhannya. Kita harus membantu menormalkan aliran darahnya yang tidak karuan dan menenangkan detak jantungnya yang terpacu bagaikan tidak terkendali. Ayolah, bantu aku, Kakang. Tanpa menunggu jawaban Kameswara, gadis itu segera memejamkan matanya, memusatkan nalar dan budinya. Dipusatkannya seluruh kepandaian yang dimilikinya pada telapak tangannya. Kemudian telapak tangannya itu diletakkan pada tubuh orang itu. Sambil menggigit bibirnya, Kameswara memperhatikannya. Dan tiba-tiba saja dia bangun dari duduknya, mendekati Ken Siwi dan membantunya. Sementara itu pada waktu yang hampir bersamaan, di samping pusara ayah dan ibunya, Pinaka Swasti Ratu terus meratap.
Air matanya tak henti-hentinya mengalir. Hatinya terluka melihat kenyataan yang dihadapinya. Ayahnya yang dikenal selama ini mati terbunuh oleh ayah kandungnya yang bernama Sakyamurti dan lebih dikenal dengan panggilan Tumenggung Murti Wandawa. Mengapa sedemikian cepatnya kau tinggalkan aku? Berbulan-bulan aku mencarimu. Tetapi mengapa setelah aku temukan dirimu hanya untuk kehilangan selama-lamanya? Ayah, seandainya saja aku diizinkan, aku ingin ikut pergi menyusul ibu. Sudah, Nur. Jangan terlalu larut dalam dukamu. Paman bisa mengerti perasaanmu, kesedihanmu. Ya, kau telah kehilangan seorang ayah yang selama ini menjadi pelindung. Tapi sudahlah, ini semua karena kehendaknya, Nur. Sesuai dengan hukum alam, kematian adalah saudara akrab dari keberadaan kelahiran. Siapapun yang lahir ke dunia ini pasti bakal mati. Cepat atau lambat, hanya soal waktu. Yang muda akan jadi tua, yang tua akan kembali ke pangkuan Hyang Batara. Sudahlah, relakanlah kepergiannya. Jangan kau tangisi terus. Tangismu justru akan menghambat perjalanan ayahmu untuk menemukan nirwana dan bertemu dengan ibumu. Aku tidak bisa menerima keadaan ini, Paman. Aku tidak ikhlas menerima kematian ayah di tangan lelaki edan itu. Aku tidak rela, Paman. Ya, Paman bisa mengerti, Nduk. Paman bisa merasakannya. Ya. Namun dalam keadaan seperti ini, yang paling baik kita lakukan adalah menenangkan hati, Nduk. Ayo, cobalah kosongkan jiwamu. Serahkan semuanya kepada Batara yang agung, yang kawasa ing jagat. Ayo, endapkan perasaanmu. Aku akan mencarinya. Aku akan menuntut balas. Orang tua edan itu harus mati di tanganku. Lelaki keparat itu harus lenyap dari muka bumi. Aku yang akan melenyapkannya. Ayo, Ibu. Di depan pusaramu aku bersumpah. Aku akan menuntut balas.
manakah aku ini? Oh, apakah aku ini masih hidup? Paman masih hidup. Kami telah berusaha menolong Paman. Rupanya Hyang Batara masih menginginkan Paman tetap hidup. Oh, siapakah kau? Namaku Kensiwi Naraswari. Terima kasih. Terima kasih atas pertolonganmu. Apakah yang telah terjadi, Paman? Agaknya Paman baru saja mengalami peristiwa yang sangat luar biasa. Paman baru saja berperang tanding. Maaf, Paman. Benarkah Paman bernama Murti Wandawa? Iya. Namaku memang Murti Wandawa. Dari mana kau tahu nama itu? Dari lencana yang Paman pakai. Sungguh sangat kebetulan. Jika memang Paman benar-benar bernama Murti Wandawa, kakangku sedang mencari-carimu, Paman. Itu dia orangnya. Tumenggung Murti Wandawa segera menoleh ke arah yang ditunjukkan Siwi Naraswari. Hati Kameswara berdesir dan menggigil tatkala Tumenggung dari Kediri itu menatap wajahnya. Sesuatu yang mengendap di dalam dada pemuda itu terpancing untuk kembali membujah, menggelegar. Kameswara menjadi gelisah. Benarkah kau mencariku, anak muda? Siapakah namamu, anak muda? Dan ada keperluan apa kau mencariku? Kameswara yang semula menunduk, kemudian mengangkat wajahnya dan menoleh kepada Sakya Murti. Orang itu tercekat manakala melihat wajah pemuda yang berada di hadapannya. Dada Tumenggung Murti Wandawa berdesir. Mengapa wajah pemuda ini mirip denganku ketika aku masih muda? Siapakah dia sebenarnya? Benarkah kau Tumenggung Murti Wandawa? Iya, aku Tumenggung Murti Wandawa. Ada urusan apa kau mencariku, anak muda? Aku akan membantumu. Membantu? Membantu apa, anak muda? Ingat-ingatlah, Tumenggung. Pernahkah pada masa yang telah silam, istrimu melakukan sebuah penyelewengan yang kemudian menjadi penyebab lahirnya seorang manusia baru? Katakan kepadaku, benarkah itu? Dengan siapa istrimu itu berbuat hina? Siapa lelaki yang telah merusak pagar ayu itu? Aku akan membantumu untuk mencarinya dan membunuhnya. Tumenggung Murti Wandawa sangat terkejut ketika memperhatikan wajah Kameswara yang sangat mirip dengan wajahnya dikala masih muda. Lebih terkejut lagi ketika pemuda itu menawarkan diri untuk membunuh lelaki yang telah merusak pagar ayu istrinya. Betapa pemuda itu menatapnya dengan tatapan yang paling sirik dan ganas, menyebabkan dada Tumenggung Murti Wandawa semakin berdebar. Siapakah sebenarnya engkau ini, anak muda? Nama tidak penting, Tumenggung. Tetapi benarkah istri Tumenggung telah melakukan sebuah tindakan yang paling nista? Telah menodai kesetiaannya terhadap Tumenggung? Dari mana kau tahu masalah itu, anak muda? Dari mana aku tahu, itu juga tidak penting, Tumenggung.
Tetapi yang penting Tumenggung ketahui adalah akulah manusia yang lahir dengan tidak terhormat, tidak dikehendaki. Karena aku lahir dari buah penyelewengan yang paling hina yang hanya layak dilakukan oleh para hewan. Katakan Tumenggung, siapa lelaki yang telah menghina Tumenggung? Aku tidak marah kepada Tumenggung yang telah membuang bayi yang lahir dari perbuatan itu. Aku bisa mengerti betapa Tumenggung sedemikian tercoreng oleh perbuatan tercela itu. Adalah layak dan wajar jika bayi yang lahir itu kemudian dibuang. Adalah layak dan wajar jika bayi itu dibunuh sekalipun. Nah, katakanlah Tumenggung, katakanlah kepadaku, siapa lelaki itu? Dimanapun ia bersembunyi, aku akan mencarinya, dan aku akan membunuhnya atas nama bayi itu dan Tumenggung. Bagaimana Tumenggung? Anak muda, apakah kau berasal dari lereng Gunung Raung sebelah selatan? Dan apakah kau putra Ki Ageng Pesanggaran? Oh, Tumenggung kenal dengan Ki Ageng Pesanggaran. Iya, dialah ayahku. Tetapi dulu sebelum aku tahu siapa sebenarnya diriku, ternyata Ki Ageng Pesanggaran bukan ayahku yang sebenarnya. Beliau hanya mengangkat aku sebagai putranya. Beliaulah yang telah merawatku sejak dari bayi. Sayang sekali rahasia diriku telah kudengar. Ternyata aku hanya anak pungut saja. Anak yang dipungut dari tepi jalan yang tidak dirawat oleh ayah bundanya. Bayi yang sangat menjijikan karena aku lahir ke dunia ini adalah buah dari penyelewengan yang dilakukan oleh istri seorang Tumenggung. Aku adalah buah dari perbuatan yang paling nista dan paling memuakkan. Betapa kerdilnya hatiku untuk tidak sudi menerima kenyataan itu. Sehingga lebih baik aku katakan kepadamu, aku bukan anak siapapun. Aku lahir dari sebongkah batu yang berserakan. Anak muda, apakah kau bernama Surya Medari? Surya Medari? Iya. Iya. Memang ada orang yang memberiku dengan nama itu. Tetapi oleh orang yang memberikan nama itu tidak ada artinya. Nama itu telah dilupakan begitu saja. Aku tidak sudi memakai nama itu. Aku lebih senang memakai nama yang diberikan oleh Ki Ageng Pesanggaran, Kameswara. Iya, namaku Kameswara. Jawaban Kameswara membuat Tumenggung Murtiwandawa seperti tertimpa sebuah kodam yang sangat besar. Dadanya terasa sesak, lukanya terasa seperti menganga kembali. Luka akibat benturan Aji Pamungkas Raga Bajra dengan saudara kandungnya Galuh Urang terasa pedih, sepedih hatinya melihat kenyataan yang dihadapi. Pertemuannya dengan Pinaka Swasti Ratu anak gadisnya telah membuat hatinya terguncang, dan sekarang dia harus menemukan kenyataan yang lain yang tidak kalah beratnya. Tatapan mata Kameswara yang sangat sirik mendorong ingatannya atas semua sepak terjangnya selama ini sejak dari masa mudanya. Bagaimana Tumenggung? Kau tidak perlu melakukannya, anak muda. Tumenggung. Baru saja kami menolong Tumenggung. Tanpa pertolongan kami, Tumenggung pasti telah pergi dari dunia ini. Tubuhmu akan membusuk dan barangkali akan menjadi santapan binatang hutan. Nah, kau telah berhutang budi kepada kami. Tumenggung telah berhutang nyawa kepada kami. Sekarang bayarlah hutang itu dengan sebuah jawaban. Siapa lelaki yang telah melanggar pagar Ayu istri Tumenggung? Jawablah, dan hutang nyawa Tumenggung akan lunas. Kau tidak perlu melakukannya, anak muda. Kau tidak perlu mencari lelaki itu. Mengapa, Tumenggung?
Apakah orang itu telah kau bunuh? Oh, iya. Aku ingat. Aku ingat dengan kata-kata orang yang telah membeberkan rahasia diriku. Orang itu bernama Paraji Gading. Kalau tidak salah ia mengatakan, orang yang telah berbuat kurang ajar terhadap Tumenggung telah diberi imbalan olehmu, Tumenggung. Kau telah membunuhnya. Apakah itu betul, Tumenggung? Oh, sebenarnya akulah yang salah. Akulah yang telah berbuat gegabah, Surya Medari. Jangan sebut namaku dengan nama itu. Ingat, namaku Kameswara. Kameswara, bukan Surya Medari. Nama itu terlalu agung. Aku bukan anak yang terhormat. Batara Surya bisa marah kepadaku bila aku menyandang nama Surya Medari. Aku tidak berhak menggunakan nama itu, tidak. Akulah yang keliru, Kameswara. Sekarang aku percaya kau benar-benar anakku. Anak yang lahir dari tetesan darahku. Aku sangat mirip denganmu. Wajahku mirip denganmu. Iya, benar. Wajahmu mirip denganku. Aku telah melakukan kekeliruan. Kau memang benar-benar anakku. Aku anakmu? Bukankah orang yang telah kau bunuh itulah yang seharusnya mengaku bahwa aku adalah anaknya? Aku mengerti sekarang. Ternyata selama ini Tumenggung telah melakukan kekeliruan. Jadi apa yang kau katakan tadi tentang kekeliruan adalah persoalan ini. Jadi Tumenggunglah lelaki yang telah menjadi sebab atas kelahiranku? Bukan seperti yang kau tuduhkan kepada istrimu, bahwa bayi yang lahir dan kemudian kau buang itu adalah dari penyelewengan istrimu. Iya, aku salah. Aku telah membuat kekeliruan. Ternyata istriku tidak melakukan perbuatan yang telah aku tuduhkan itu. Murti Wandawa, begitukah moral seorang Tumenggung? Aku muak dan mual melihat wajahmu. Berdirilah. Aku siap untuk menunjukkan kepadamu. Meski kau telah menjadi sebab atas kelahiranku, namun aku bukan anakmu. Kakang Kameswara? Minggir kau, Kansiwi. Apa yang akan kau lakukan, Kakang? Apa yang akan kau lakukan? Aku akan tunjukkan kepadanya. Kepada lelaki yang tidak tanggung-tanggung melukai perasaanku ini. Meski ia telah menjadi sebab atas kelahiranku ke dunia ini. Namun aku sama sekali tidak merasa bangga. Aku justru muak dan menyesal memiliki ayah sepertinya. Kakang jangan kau lakukan itu. Jadi apa menurutmu yang harus aku lakukan kepadanya, Kansiwi? Aku harus bersimpuh di hadapannya, memeluk kakinya, dan mengucapkan terima kasih karena kebaikan hatinya. Aku mendapat kesempatan untuk hidup dan menikmati kehidupan di dunia ini. Begitu? Tenanglah, Kakang. Cobalah endapkan hati dan perasaanmu. Endapkanlah emosimu, Kakang. Minggir kau, Kansiwi. Biarlah aku selesaikan persoalanku dengannya. Kakang, jangan kehilangan kendali. Jangan kau ikut campur dengan urusanku ini, Kansiwi. Ini persoalanku yang harus aku selesaikan dan aku tidak bisa menerima ikut campur orang lain. Kau telah menjadi liar, Kakang. Biarlah, Nduk. Biarlah ia mendapatkan apa yang ia kehendaki. Jangan kau halangi.
lakukanlah apa yang ingin kau lakukan, Medari. Jangan panggil aku dengan nama itu. Itu bukan namaku. Terserah kau, Surya Medari. Terserah apakah kau tidak sudi aku panggil dengan nama itu atau tidak. Aku hanya mempertegas bahwa semua yang kau katakan adalah benar. Terlampau banyak kesalahan yang aku lakukan. Aku baru saja membunuh adikku sendiri. Aku juga baru menemukan anak gadisku yang justru menyimpan gumbalan dendam kesumat yang tidak terperikan kepadaku. Ayo, Surya Medari. Aku ini memang lelaki yang tidak tahu diri, yang bermoral bejat, manusia yang paling biadab. Bunuhlah aku kalau itu akan memuaskan hatimu. Pengecut! Kau mau bunuh diri, dan untuk itu kau memerlukan bantuan orang lain. Aku tidak sudi mengotori tanganku dengan membunuhmu, Murtiwandawa. Tetapi kalau kau ingin mati sekarang, aku tidak keberatan untuk meminjamkan benda ini. Nah, Tumenggung, kau tentu mengenal pedang itu. Pedang yang aku terima dari guruku Ki Ageng Pesanggaran. Aku tahu kalau kau memiliki pedang sejenis. Tentunya sepasang pedang pendek itu mempunyai kenangan di masa mudamu. Nah, lakukanlah kalau kau ingin mati. Aku akan melihat apakah orang itu benar-benar berani melakukannya. Kau benar-benar keblinger, Kakang. Ayo, Tumenggung Murtiwandawa. Lakukanlah jika kau ingin melakukannya. Gunakan pedang itu. Ayo! Jangan! Ya! Ken Siwi Naraswari tidak tahan melihat tingkah kakaknya. Dia segera bertindak. Dengan sebuah lompatan, diambilnya pedang pendek yang tergeletak di depan Tumenggung Murtiwandawa. Tetapi dia kalah cepat dengan Tumenggung Murtiwandawa. Pedang pendek itu telah berada di genggaman Murtiwandawa. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.
Jika hal ini akan memuaskan hatinya dan bisa aku pergunakan untuk menebus semua kesalahanku, biarkanlah aku melakukannya. Ken Siwi Nareswari mendadak pucat. Dia merasa sangat kecewa sekali dengan tindakan Kameswara yang menurut pendapatnya tidak tahu diri dan keras kepala. Gadis itu menggigit bibirnya melihat Tumenggung Murtiwandawa telah mengangkat pedang pendek itu, siap untuk dibenamkan ke dadanya sendiri. Semoga Yang Batara serta para dewa akan mengampuni kesalahanku. Jangan, Paman. Jangan lakukan. Dengan perasaan yang galau, Tumenggung Murtiwandawa menarik pedang pendek itu dari kerangkanya. Dan pada saat pedang itu akan dibenamkan ke dadanya, tiba-tiba sebuah benda melayang menghantam pedang itu dan lepas dari tangannya. Ada orang yang telah mencegah keinginan Tumenggung Murtiwandawa. Kameswara dan Ken Siwi Nareswari terkejut. Demikian juga dengan Tumenggung Murtiwandawa yang tengah gelap hati itu. Dari balik pepohonan yang rimbun, sebuah pisau melesat sangat cepat dan membentur pedang pendek di tangan Tumenggung Murtiwandawa. Nah, siapakah orang yang telah mencegah niat Tumenggung Murtiwandawa itu? Dan bagaimanakah sikap Kameswara dan Ken Siwi Nareswari? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.